Pemirsa, ini meski di tengah melonjaknya kasus Omikron, pemberangkatan jemaah umroh terus berjalan dan pengawasan pun terus diperketat termasuk memastikan jemaah yang berangkat telah divaksin dosis lengkap. Suasana haru mewarnai pelepasan puluhan calon jemaah umrah di Masjid Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Merebaknya kembali COVID-19 terutama varian Omikron tampaknya tidak membuat surut semangat para calon jemaah yang didominasi lansia. Pihak penyelenggara perjalanan umroh tak henti-hentinya menekankan kepatuhan protokol kesehatan kepada seluruh calon jemaah, termasuk memastikan seluruh jemaah telah divaksin dosis lengkap. Makanya setiap pemberangkatan ini harus dimonitoring pemberangkatan ini sebagai controlling untuk bagaimana jamaah itu terlindungi dan lain sebagainya begitu. Iya, pemberangkatan jemaah umroh di tengah lonjakan kasus Omikron ini memang masih berjalan. Bahkan dalam kebijakan terbaru pemerintah mengurangi kewajiban karantina pelaku perjalanan ke luar negeri yang sudah divaksin booster menjadi 3 hari. Mulai minggu depan, PPLN, baik WNA dan WNI yang telah melakukan booster, saya ulangi, yang telah melakukan booster, lama karantina dapat berkurang menjadi 3 hari dengan syarat diantaranya tetap melakukan entry dan exit tes PCR. Exit PCR dilakukan di hari ketiga, di pagi hari, dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar. Masyarakat pun dipersilakan bagi yang sudah divaksin dan tidak ada komorbid untuk jalan-jalan. Tidak perlu khawatir berlebihan termasuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Tim Liputan melaporkan. Masya Allah, kita ikut senang ya Ustaz. Semoga bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi umroh yang makbullah. Sehat selalu untuk para jemaah yang sedang melakukan ibadah umroh di sana. Ustaz, mau tanya nih Ustaz. Ada ini polemik anak-anak muda zaman sekarang Ustaz. Duit ada nih Ustaz ya, duit ada, gaji udah gede nih Ustaz. Tapi kan umroh sekarang udah banyak Ustaz, ada yang bahkan ada yang lumayan murah tuh sebelum pandemi ataupun sekarang pandemi mungkin yang nggak terlalu mahal ya Ustaz. Ngomongnya adalah hati saya belum siap. Tapi uangnya ratusan juta Ustaz di rekening. Nah ini gimana Ustaz? Apakah bisa dibenarkan atau itu hanya pikiran dia saja mungkin pengen ke negara lain gitu Ustaz? Ya Mas Asran, manusia itu diwajibkan ikhtiar. Ikhtiar itu dalam rangka mempersiapkan diri. Kalau ia merasa hatinya belum siap, maka persiapkan hatinya. Mendengarkan kisah-kisah cerita orang yang sudah pulang dari umroh, mendapatkan kisah-kisah orang-orang yang sudah menjalankan ibadah sehingga hatinya semakin siap. Demikian juga dia mengingat keutamaan ibadah umroh. Dengan mengingat itu kan semakin meninggi lagi kesiapan mentalnya, kesiapan hatinya. Kalau ia tidak melakukan berbagai ikhtiar atau agar hatinya siap, maka bagaimana mungkin Allah siapkan? Semuanya tergantung kepada kita. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Memang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kumandangkanlah seruan agar manusia menunaikan ibadah haji. Ternyata manusia yang dipanggil pun ada yang mempersiapkan diri agar dipanggil oleh Allah, tapi ada yang tidak mau mempersiapkan diri. Kita tentu ingin optimal ibadahnya, hatinya siap, hartanya siap, kesehatannya siap. Namun ketika kita ikhtiar sungguh-sungguh, maka Allah akan membantu kita untuk menyiapkan hati, menyiapkan sarana, menyiapkan fisik. Karena memang betul antara makna kesiapan itu tidak hanya kesiapan secara finansial, ini betul. Tapi jangan sampai kemudian beralasan kesiapan dari hati itu adalah karena ia belum siap secara personal. Padahal secara finansial sudah memadai, ia banyak mendapatkan cerita-cerita, kisah-kisah sahabatnya yang sudah berumroh. Seharusnya semakin banyak cerita yang digali, semakin banyak ilmu yang dia dapatkan, semakin banyak ia melihat dan menyaksikan orang-orang yang dengan bahagia menjalankan ibadah, semakin hatinya siap. Jadi kesiapan hati tergantung ikhtiarnya untuk menyiapkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menolongnya dengan sebaik-baik. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita berbicara soal kesiapan nih, kita berbicara soal finansial dan hati juga Ustaz. Jadi produser saya sekarang sudah tercerahkan gitu Ustaz ya. Supaya dia mau untuk umroh, duitnya banyak tuh Ustaz. Jadi mungkin ya teman-teman yang mungkin mau umroh masih ragu, bisa dilihat mungkin keutamaannya apa, terus pahalanya seperti apa. Pokoknya intinya untungnya kita pergi umroh tuh apa gitu Ustaz, supaya terbuka hatinya. Begitu juga saya nih Ustaz.
Masya Allah sekali Ustaz, di tengah pandemi yang masih melanda, pemerintah ini telah membuka pintu bagi jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Ini perlu kita syukuri sekali Ustaz, dan tentunya sambil berikhtiar dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Apa Pak Ustaz, mungkin ada yang disampaikan untuk para jemaah saat ini di sana? Wahai para jamaah sekalian dan kita semuanya, sebuah kebahagiaan kita dipanggil oleh Allah sampai ke Tanah Suci, tanah yang sangat mulia, ibadah yang dilipat gandakan pahalanya, doa yang mustajab di sisi Allah, dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah. Ketika nawaitu kita tulus untuk mendapatkan keutamaan sampai di Tanah Suci, sampai di depan Ka'bah Baitullah, maka kita pula akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semua jamaah ini ingin bahwa seluruh hartanya pula ada yang alokasi hartanya untuk ibadah di sisi Allah. Makanya ibadah umroh, ibadah haji ada ongkosnya. Namun yakinlah, ongkos yang digunakan untuk ibadah Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti di dunia, Allah ganti pula di akhirat. Tentu dalam konteks ini kita juga perlu terus waspada. Jangan sampai lengah. Karena bagaimanapun menjalankan ibadah bukan waktu ini saja. Kita masih punya waktu-waktu yang lain. Dan kita juga punya usia yang panjang insya Allah. Jangan sampai kemudian ia katakan saya beribadah umroh, setelah itu saya meninggal tidak ada masalah. Tentu harapannya tidak demikian. Ya Allah, hamba ingin beribadah umroh tidak hanya sekarang, tapi lusa, tapi 5 tahun yang akan datang, tapi waktu-waktu yang akan datang. Karena hamba menjaga kesehatan hamba, hamba menjaga kondisi hamba, agar kemudian ibadah di Tanah Suci ini tidak hanya dijalankan oleh hamba pada saat ini, tapi bisa kita jalankan di waktu-waktu yang lain, termasuk anak-anak kita, termasuk sahabat kita, termasuk anggota kita, keluarga semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aduh adem banget Ustaz. Semoga saya bisa segera ke sana Ustaz, pengen jadi haji asran. Kita mau naik haji Ustaz. Amin, amin. Ustaz, kita ke informasi yang